The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Assalamualaikum, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa, Pak, sekarang, Pak? Saat ini saya sibuk seperti biasa menjadi tenaga pengajar di SMP N1 Tirta Jaya. Sudah berapa lama, Pak? Sudah ya hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Ngajar kelas berapa, Pak? Untuk saat ini mengajar masih seperti tahun yang lalu, yaitu mengajar mata pelajaran seni budaya Untuk kelas berapa, Pak? untuk kelas 8. Kelas 8 ya. Ya. Pak, itu bagaimana peran Bapak terhadap proses pendidikan selama pandemi di SMP Tirta Jaya ini? Peran orang tua ya. Peran Bapak gitu, peran Bapak. pengajar lah. Ya. Untuk saat ini peran saya ya sebagai pengajar terbilang dari masa awal pandemi bulan Maret sampai saat ini ada ya tetap menjadi pengajar yang memang harus membimbing anak-anak siswa-siswi SMP ya khususnya kelas 8 seperti memberi tugas, materi pelajaran, Materi. ya, kemudian ya seperti ya kalau hari ini daring ataupun pembelajaran memakai jaringan internet, ya tugasnya seperti video konten kreatif, seperti menggambar kan harus tahu cara menggambar yang baik, kemudian cara membuat model seperti menggambar, dan itu dituangkannya melalui aplikasi, bisa aplikasi melalui grup kelas ataupun video yang pengajar buat untuk siswa dan siswi. Terus media pembelajaran apa yang digunakan selama masa pandemi di SMP 1 Tirta Jaya ini, Pak? Ya, di SMPN 1 Tirta Jaya saat ini menggunakan media aplikasi Google Classroom dan WA Group kelas. Masing-masing kelas ada WA grupnya. Apa ada kesulitan, Pak, selama mengerjakan atau menggunakan media tersebut, Pak? Kesulitan pasti ada. Pertama, pembelajaran jarak jauh ini, pertama itu kan kendalanya itu kuota internet ya. Kuota internet Itu yang pertama. Segala akses pembelajaran dikirim melalui ya salah satu tadi media tadi ya, antara WA Group, grup Classroom, ataupun secara live mungkin seperti Google Meet ataupun Zoom. Dan itu pun siswa dan siswi kendalanya kan ada handphonenya terbatas untuk menginstal aplikasi tersebut.
Ya, terus ada kendala nggak kepada dari orang tua gitu, ada yang protes ya ini gini nggak punya kuota gitu Pak? Ya itu salah satu utamanya, orang tua banyak yang mengeluh. Hampir kalau kita mengacu pada persentasenya ya itu hampir 80%. Orang tua banyak yang mengeluh karena memang pertama siswinya itu memiliki smartphone ya maksudnya, cuman kendalanya ketika mengakses masih belum melek pada teknologi karena kesulitan dia memakai smartphone. Kemudian orang tua menyayangkan ketika anaknya memiliki kuota internet tapi digunakan tidak untuk belajar, seperti misalkan main game dan lain sebagainya. Itu menjadi kendala juga kepada para pengajar di SMP 1 Kertajaya ini. Terus bagaimana tingkat efektivitas pembelajaran daring di SMP ini? Efektivitas Untuk efektivitas saat pembelajaran daring untuk para pengajar SMP 1 Kertajaya sudah melakukan yang terbaik kepada siswa, namun memang ada beberapa kendala lagi ya, karena memang segi komunikasi kita kepada anak-anak melalui grup ketika kita memberi tugas, terkadang anak-anak kan sulit untuk memahami bahasa dan komunikasi dari seorang pengajar, itu menjadi kendala. Kemudian kendala yang kedua salah satunya ketika anak menjapri menghubungi para pengajar, banyak yang memang tutur sapanya tidak sopan, kurang santun, dan itu menjadi kendala juga. Kenapa ya, ketika pembelajaran daring yang memang kalau biasanya tetap muka kita sering bertemu ya, mengetahui satu sama lain, kemudian toh kita masuk ke pembelajaran daring, otomatis antara guru dan siswa itu tidak bertemu setiap hari. Terbenturnya seperti itu karena mengenal di pembelajaran daring terkadang sangat jauh dengan tatap muka, karena kendalanya seperti itu. Yang biasanya guru itu mengajarkan dan mendidik anak di kelas itu dengan tegas, kemudian dengan memberikan adab dan etika kepada anak-anak, jadi anak-anak segan pada guru. Dan kalau sekarang kebalikannya, memang moral anak-anak ataupun moral siswa itu jauh berbeda dengan tatap muka. Terus kesulitan apa yang dihadapi anak dalam pembelajaran daring itu? Kesulitan anak dalam menghadapi pembelajaran daring ini, pertama ada yang memang anak yang rajin ya, artinya didorong oleh orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, ada yang anak yang memang mengabaikan pembelajaran daring ini. Ada yang ketiga, memang ada anak yang memang sama sekali tidak ingin tahu tentang pembelajaran daring, kesulitannya. Ya mungkin seperti itu aja Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September. Halo guys, sekarang kita berada di guru Asep, Pak Asep guru SMP. Nah ini kediamannya rumah. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya mau observasi Pak. Perihal daring. Bapak namanya siapa Pak? Ya, dengan Bapak Asep kemarin Ngajarnya di mana Pak? ngajar di sekolah Pelita Nusantara, SMP Pelita Nusantara. Biasanya Bapak ngajar di kelas berapa? Karena misalnya kalau di SMP dimulai dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3. Pasti ya. Gimana Pak, lancar nggak pembelajaran dari selama masa pandemi ini? Pembelajaran dari pastinya ya tidak seperti tatap muka yang banyak kendala-kendala, diantaranya ya tadi jaringan ya, jaringan sinyal nggak kondusif seperti ya belajar secara tatap muka. Tapi kita bagaimana yang mengikuti peraturan pemerintah harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Terus Ada kesulitan nggak menurut Bapak? Bagi Bapak gitu, kesulitannya apa aja gitu kesulitan? kesulitan tadi diantaranya siswa ada yang memberikan HP, ada yang tidak memiliki HP kan, karena kita kan belajar pastinya dengan menggunakan HP kan. Dan kedua ya tadi mungkin karena sinyal, terus harus beli kuota para siswa juga, walaupun memang ada bantuan kuota, kadang siswa itu menggunakan HP ya tadi yang namanya anak sekolah kalau tidak dipantau oleh orang tua ya, dilihatnya seperti belajar, padahal mungkin mereka yang menggunakan HP dengan misalkan melihat YouTube atau hal-hal yang lain seperti itu. Gitu ya Pak ya? Jadi bagaimana sih peran Bapak selama masa pandemi ini dalam pendidikan gitu? Peran Bapak di dalam pandemi? Ya pastinya dari para pengajar atau guru tetap memantau walaupun jarak jauh ya, tadi dengan memberikan tugas pada para siswa dengan melalui grup WhatsApp ataupun japri lah ya, untuk berikan tugas biar mereka itu belajar dari rumah. Gitu Pak ya? Terus media apa yang dipakai dalam pembelajaran daring ini Pak? Medianya diantaranya yaitu dengan WhatsApp, dengan Zoom meeting atau Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets.